Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiki. NIM 2010 10 50 40 49. Kelas 06 SMJP 019. Matkul Sistem Informasi Pemasaran. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisa kegagalan produk Aqua Splash of Fruit untuk memenuhi persyaratan UTS Matkul Sistem Informasi Pemasaran. Pada tahun 2004, peluncuran logo baru Aqua menghadirkan kemurnian alam baik dari sisi isi maupun penampilan lainnya. Aqua Splash of Fruit jenis air dalam kemasan yang diberikan esen atau rasa buah stroberi dan oranye mango. Kemasan dibuat handy 330 ml sehingga sangat mudah untuk dibawa kemanapun saat beraktivitas sehari-hari, saat sedang berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Aqua Splash of Fruit pun terlihat sangat menarik karena tutup botol dan labelnya sangat berbeda dengan aqua yang lain. Aqua Splash of Fruit hanya mengambil intisari atau esen buah stroberi maupun jeruk dan mangga. Intisari atau esen buah tidak memiliki warna tetapi hanya memiliki rasa. Aqua Splash of Fruit ini menjual hanya meningkat pada awal-awal kemunculannya saja. Dan saat ini penjualannya sangat menurun hingga akhirnya produk ini tidak diproduksi kembali alias gagal. Menurut saya ada 5 kegagalan produk Aqua Splash dari sisi sistem informasi pemasaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kurangnya riset pasar. Salah satu kemungkinan penyebab kegagalan Aqua Splash adalah kurangnya riset pasar yang memadai sebelum diluncurkan. Sistem informasi pemasaran yang efektif harus mencakup analisis mendalam tentang preferensi dan kebutuhan konsumen, pesaing di pasar, serta tren dan perkembangan industri. Jika riset pasar tidak memadai, Aqua Splash mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang permintaan pasar, preferensi konsumen, atau fitur produk yang diharapkan yang dapat mengarah pada kegagalan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Dan yang kedua yaitu ketidakcocokan dengan target pasar. Jika Aqua Splash tidak diarahkan kepada segmen pasar yang sesuai, maka akan sulit untuk membangun kesadaran merek, mencapai pelanggan potensial, atau memenuhi kebutuhan mereka. Jika produk ini tidak relevan bagi target pasar yang disetujui, maka penjualan dan penerimaan pasar dapat menjadi rendah. Dan yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran yang kurang efektif. Jika Aqua Splash tidak mendapatkan sponsor yang cukup melalui saluran pemasaran yang tepat, atau jika pesan pemasaran tidak jelas, menarik, atau meyakinkan, maka konsumen mungkin tidak tertarik untuk mencoba atau membeli produk tersebut. Dalam hal ini, kegagalan Aqua Splash dapat disebabkan oleh kekurangan dalam merancang kampanye pemasaran yang efektif. Dan yang keempat yaitu masalah kualitas atau diferensiasi. Sistem informasi pemasaran juga harus mempertimbangkan kualitas produk dan keunikan yang ditawarkan oleh produk Aqua. Jika produk Aqua Splash memiliki masalah kualitas atau tidak berhasil menciptakan diferensiasi yang signifikan dibanding dengan produk-produk yang serupa di pasaran, konsumen mungkin lebih memilih atau produk lain yang dianggap jauh lebih baik ketimbang produk Aqua Splash. Kegagalan dalam membangun citra merek yang kuat atau memberikan keunggulan kompetitif yang jelas dapat disebabkan rendahnya minat dan penjualan produk. Dan yang terakhir yaitu perubahan tren dan
preferensi konsumen. Sistem informasi pemasaran harus responsif terhadap perubahan tren dan preferensi konsumen. Jika Aquaplex tidak dapat mengikuti perkembangan terkini dalam preferensi konsumen seperti meningkatkan permintaan produk organik atau ramah lingkungan, maka produk ini mungkin dianggap ketinggalan zaman atau kurang relevan. Maka produk ini mungkin kegagalan untuk memahami perubahan tren atau mengadaptasi strategi pemasaran kegagalan untuk memahami perubahan tren dan kegagalan untuk memahami perubahan tren dan mengadaptasi strategi pemasaran dapat berdampak negatif terhadap kinerja penjualan. Dan untuk hambatan, menurut saya produk Aquaplex yang pertama yaitu tidak ada kreativitas. Bahwasanya produk Aquaplex itu hanya air mineral yang ditambah esen atau rasa, sehingga tidak ada manfaatnya. Tentu sama dengan produk-produk yang lain, misal seperti aqua mineral atau aqua yang lain yang ada di pasaran pada saat ini. Dan yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi akan penjualan produk oleh pihak produsen, bahwa Aquaplex of Fruit termasuk kategori bisprees sehingga penjualan membutuhkan calling box. Dan yang ketiga yaitu produsen tidak mampu mengkomunikasikan manfaat dan perbedaannya yang jelas kepada para konsumennya. Jadi produsen yang memproduk Aquaplex itu tidak mengkomunikasikan kejelasannya kepada para konsumen yang ada di pasaran, sehingga ketika tidak ada komunikasi yang jelas, maka produsen tidak mempunyai daya tarik untuk membeli produk tersebut. Dan yang keempat yaitu masalah kualitas atau diferensiasi. Sistem informasi pemasaran juga harus mempertimbangkan kualitas produk dan keunikan yang ditawarkan oleh produk Aqua. Jika produk Aquaplex memiliki masalah kualitas atau tidak berhasil menciptakan diferensiasi yang signifikan dibanding dengan produk-produk yang serupa di pasaran, konsumen mungkin lebih memilih atau produk lain yang dianggap jauh lebih baik ketimbang produk Aquaplex. Kegagalan dalam membangun citra merek yang kuat atau memberikan keunggulan kompetitif yang jelas dapat disebabkan rendahnya minat dan penjualan produk. Dan yang terakhir yaitu perubahan tren dan preferensi konsumen. Sistem informasi pemasaran harus responsif terhadap perubahan tren dan preferensi konsumen. Jika Aquaplex tidak dapat mengikuti perkembangan terkini dalam preferensi konsumen seperti meningkatkan permintaan produk organik atau ramah lingkungan, maka produk ini mungkin dianggap ketinggalan zaman atau kurang relevan. Maka produk ini mungkin kegagalan untuk memahami perubahan tren atau mengadaptasi strategi pemasaran kegagalan untuk memahami perubahan tren dan kegagalan untuk memahami perubahan tren dan mengadaptasi strategi pemasaran dapat berdampak negatif terhadap kinerja penjualan. Dan untuk hambatan, menurut saya produk Aquaplex yang pertama yaitu tidak ada kreativitas. Bahwasanya produk Aquaplex itu hanya air mineral yang ditambah esen atau rasa, sehingga tidak ada manfaatnya. Tentu
sama dengan produk-produk yang lain. Misal seperti aqua mineral atau aqua yang lain yang ada di pasaran pada saat ini. Dan yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi akan penjualan produk oleh pihak produsen. Bahwa Aqua Splash of Fruit termasuk kategori Bisfresh sehingga penjualan membutuhkan calling box. Dan yang ketiga yaitu produsen tidak mampu mengkomunikasikan manfaat dan perbedaannya yang jelas kepada para konsumennya. Jadi produsen yang memproduk Aqua Splash itu tidak mengkomunikasikan kejelasannya kepada para konsumen yang ada di pasaran, sehingga ketika tidak ada komunikasi yang jelas, maka produsen tidak mempunyai daya tarik untuk membeli produk tersebut. Dan yang keempat yaitu Aqua mengbrand dirinya air minum yang sehat, sementara air minum dengan rasa buah itu bertolak belakang dengan hal tersebut. Aqua hanya memandang sebuah merek saja, bahwasanya dirinya itu kayak memikirkan, saya mempunyai tren atau nama di kalangan menengah ke atas, sehingga dia tidak memikirkan gejala-gejalanya yang akan dihadapinya seperti apa. Maka dari itu, ketika dia memunculkan produk yang baru, produk Aqua Plus itu, maka produk Aqua Plus itu tidak diterima oleh masyarakat. Karena dikarenakan rasa buah itu bertolak belakang. Kalau menurut saya solusinya yaitu meningkatkan kualitas produknya. Karena kualitas produk itu hal yang terpenting di suatu produk. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Ketika pelayanan itu udah baik, maka minat konsumen itu semakin tinggi. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.